Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini, Edi Lim akan membahas tentang Daihatsu Grand Max Minibus, yang mana ini adalah varian mobil semi niaga. Nah, teman-teman, sebelum saya jelaskan untuk review fullnya, jangan lupa yang baru masuk ke channel Kacong Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya, supaya konten Kacong Emul terus berkembang dan terus bisa memberi manfaat edukasi buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, silahkan hubungin Edi Lim langsung WA ya di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Nah, yang mana Daihatsu Grand Max Minibus ini kebetulan untuk ada dua varian. Di sini teman-teman ada yang minibus ya yang 1300, dan juga ada yang minibus dengan mesin yang 1500. Nah, teman-teman, kebetulan minibus juga di sini ada tipe yang lain selain di situ adalah minibus blind van ya. Nah, apa bedanya blind van sama Daihatsu Grand Max Minibus, yaitu posisi kaca bagian belakang, samping ini semua tertutup full. Jadi memang tidak bisa kelihatan, memang full untuk mobil niaga atau mobil angkutan. Biasanya buat dipakai nyeles rokok atau nyeles untuk makanan, roti, biasanya seperti itu. Jadi blind van jadi tertutup full. Sedangkan Grand Max Minibus yang standar dia sudah ada kaca seperti ini. Dan kebetulan di depan Edi ini kebetulan adalah Daihatsu Grand Max Minibus dengan mesin 1300, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk video ini, jangan lupa untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Kacong Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacong Emul terus berkembang dan terus bisa memberi manfaat edukasi untuk informasi Anda semua sebelum membeli mobil. Nah, kita akan membahas eksterior dari Daihatsu Grand Max Minibus dengan mesin 1300. Nah, teman-teman, apa sih bedanya yang 1300 dengan 1500? Kalau kita lihat dari eksterior, paling teman-teman kalau yang 1500 ada tambahan skid guard atau body kit yang bagian bawah, teman-teman. Sedangkan kalau polosan seperti ini menandakan mesinnya dengan mesin 1300, teman-teman. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan spesifikasi dari mobil ini. Nah, sebelumnya saya jelaskan spesifikasi, kita akan membahas lebih detail, lebih dekat, teman-teman. Ini ada layout dari rooftopnya ya, bagian atas. Nah, untuk bagian depan, teman-teman, di sini sudah terdapat wiper 2 ya, dengan air wiper 2, teman-teman bisa dilihat. Untuk bagian tengahnya terdapat logo Daihatsu. Untuk grillnya, teman-teman bisa dilihat bahwa grillnya ada 2 tingkat dengan warna hitam dop seperti ini. Tidak dengan garis tegas, jadi nggak ada aksen warna lain selain hitam dop dengan warna hitam sesuai dengan body. Nah, yang mana teman-teman untuk headlampnya dia menggunakan halogen mutiara projector. Untuk lampunya seperti ini, teman-teman. Akan tetapi di mobil Grand Max Minibus ini belum terdapat fog lamp ya. Jadi hanya lampu jauh, lampu hazard, dan juga lampu sen. Belum terdapat lampu fog lamp, teman-teman. Dan ini adalah layout dari bagian depan. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari bagian samping ya. Sebelum saya akan bahas bagian samping, yang mana untuk Daihatsu Grand Max Minibus ini ya 1300 dan juga 1500, yang mana untuk spesifikasinya, teman-teman, adalah panjang keseluruhan dari mobil ini adalah di 4 meter, 45 ya, sedangkan lebar keseluruhan mobil ini adalah 1,6 meter atau tepatnya 1665 mm. Untuk jarak sumber rodanya, teman-teman, di 2,6 meter. Jadi teman-teman apabila membeli Grand Max ini, jadi biar teman-teman tahu kisaran kalau teman-teman mau buat
tempat garasinya. Nah, yang mana teman-teman untuk berat total kendaraannya ini adalah 1840 kg. Yang mana mesinnya di sini teman-teman ada dua tipe untuk Daihatsu Grand Max Minibus ini. Ya, ada yang mesin 1300 dengan kode mesin K3DEO-HC dengan 1300, sedangkan yang 1500 dia mempunyai mesin 3SZ VE-DOHC VVTi dengan mesin 1500 teman-teman. Nah, yang mana untuk silindernya sama dengan 4 silinder 16 katup, yang mana untuk diameter langkahnya di sini 72, jadi sama, nggak ada perbedaan. Sedangkan tenaga maksimumnya teman-teman kalau yang 1300 ini adalah 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan yang 1500 adalah 97 PS dengan radius putaran 6000 rpm teman-teman. Dan torsi maksimum mobil ini adalah di torsinya 11,7 kgm dengan radius putaran 4400, sedangkan yang 1500 adalah di 13,7 dengan radius putaran 4400 rpm teman-teman. Nah, ini adalah spesifikasi dari Daihatsu Grand Max Minibus. Nah, yang mana kalau kita lihat teman-teman dari samping, ini adalah layout dari samping Daihatsu Grand Max Minibus dengan mesin 1300, yang mana Grand Max Minibus ini sudah diberikan talang air, dan untuk pintunya dia menggunakan mode cungkil di bagian depan dan di bagian belakang menggunakan sliding door teman-teman. Dan terdapat set molding di bagian samping. Untuk peleknya kebetulan sudah menggunakan pelek alloy, ya, dan pengeremannya sudah disc brake dan di belakang menggunakan tromol. Kita akan lebih dekat lagi biar teman-teman bisa lebih jelas. Ini adalah layoutnya teman-teman. Layout dari kita punya spion sudah diberikan lampu spion, ya. Dan ini adalah layout dari talang airnya teman-teman. Nah, untuk bagian belakang terdapat sliding door, ya, dan untuk handle pintunya menggunakan mode cungkil di bagian depan dan juga anak kunci. Selanjutnya kita akan melihat di bagian ban atau kaki-kakinya teman-teman, ya. Nah, untuk kaki-kakinya di sini, ya kan, betulan untuk bagian bawah belum terdapat anti karat. Jadi bagi Anda yang membeli Daihatsu Grand Max, silahkan berikan anti karat di bagian sasis bawah agar supaya apabila terkena air, banjir, sehingga mobil Anda akan lebih awet, tidak langsung kena ke bagian sasis mobilnya, ya. Yang mana teman-teman untuk bannya di sini dia menggunakan Bridgestone dengan untuk ukurannya adalah di ukuran 165 dengan ring 13, dengan pengeremannya adalah menggunakan disc brake teman-teman. Dan ini adalah layout dari set molding bagian bawah. Belum terdapat skid di bagian bawah, memang karena mobil ini didesain adalah sebagai mobil niaga. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan lihat di bagian belakang, ya. Nah, ini adalah bagian belakang dari Daihatsu Grand Max Minibus dengan mesin 1300. Nah, untuk bagian belakang belum terdapat wiper. Di bagian tengah terdapat logo Daihatsu Grand Max tipe D, dan yang di sini menggunakan mode cungkil dengan anak kunci teman-teman di bagian bawah. Belum terdapat juga sensor parkir belakang dan juga belum terdapat kamera parkir. Yang mana di sini menggunakan kode mesin DOHC DL1 atau DL1. Kita akan melihat lampunya. Untuk lampunya teman-teman bisa dilihat di sini. Lampunya dia sudah menggunakan lampu halogen, ya, lampu parkir, lampu mundur dan juga lampu belakang. Dia layoutnya seperti ini. Dan untuk pintunya di sini teman-teman dia menggunakan pintu samping, ya, seperti ini. Dan ini adalah layout dari pintu belakang teman-teman. Memang mobil ini didesain buat mobil niaga, tapi bisa juga dibuat keluarga.
Makanya bisanya mobil ini bisa dibuat niaga atau buat rentalan teman-teman, karena memang spasinya atau space-nya memang lebar. Dan kalau kita lihat di bagian pintu, ini ada handle pintu dengan tuas untuk buka dari dalam. Ya, belum ada terdapat panel lainnya selain buat kunci. Ini juga ada panel kunci ya buat pintu biar nggak dibuka, bisa nggak dibuka dari dalam. Dan ini adalah layout dari interior dari Daihatsu Grand Max tipe D dengan mesin 1300. Jadi untuk tempat duduknya teman-teman, di bagian belakang baris ketiga dia face to face, jadi hadap-hadapan. Sedangkan untuk baris kedua seperti biasa teman-teman, seperti ini modelnya, cuman belum terdapat bantalan ya. Bantalan kepalanya hanya ada di baris driver dan juga passenger bagian baris ke pertama teman-teman. Nah, untuk hand grip di bagian kiri dia hanya terdapat 2 hand grip. Untuk baris ketiga tidak ada hand grip, hanya ada lampu penerang. Ya, ternyata lampu penerangnya teman-teman hanya di baris ketiga ya. Terdapat di tempat duduk yang face to face sebelah kiri. Sedangkan bagian tengah atas tidak ada kosong. Nah, untuk AC cuman hanya bagian depan saja. Tidak ada double AC di tipe D 1300 ini. Nah, yang mana teman-teman untuk sebelah kanan dia terdapat hand grip juga hanya satu di baris kedua, sedangkan di bagian driver itu sebenarnya juga kosong di atasnya, tapi di bagian depannya ada teman-teman. Jadi sebenarnya untuk baris ketiga ada 3, di baris kedua ada 2 teman-teman. Ada sun visor juga di situ, sama sebelah kanan bagian driver dan juga passenger. Dan untuk bahan tempat duduknya di sini teman-teman berbahan fabrik ya. Jadi ini bahannya fabrik, dan juga ada teman-teman seperti karpet sini ya, ininya bahannya perpaduan fabrik kain. Tadi kalau teman-teman mau nambahin tinggal bisa nambahkan lagi biar kondisi joknya Anda biar lebih awet. Dan untuk bagian bawah di sini masih menggunakan karpet. Jadi bagi Anda yang membeli mobil ini silahkan nanti diberikan karpet dasar agar untuk pembersihan mobilnya lebih mudah. Kita akan melihat ke bagian interior di bagian baris kedua teman-teman. Untuk baris kedua di sini memang menggunakan sliding door seperti ini. Nah, ini juga untuk layout dari tempat duduknya. Nah, seperti ini. Untuk bahannya tengah di sini ada menggunakan kain, sedangkan di sini menggunakan seperti semacam kayak karpet ya. Ya. Jadi teman-teman jok lah ya. Jadi teman-teman sudah diberikan. Tapi bagi Anda yang mau nambah lagi ya silahkan. Ya, ini adalah pilihan Anda ya. Dan untuk baris kedua memang luas banget buat tempat duduk teman-teman. Tapi untuk di sini untuk casan kayaknya hanya di baris pertama ya. Baris kedua, ketiga nggak ada tempat casan. Tapi di sini teman-teman bisa dilihat bahwa di tempat duduknya di bagian passenger ini terdapat door pocket juga untuk penyimpanan. Sedangkan di bagian driver belum terdapat door pocket, jadi masih polosan seperti ini teman-teman. Dan ini adalah layout dari kita punya bagian dashboard dari Daihatsu Grand Max Minibus tipe D dengan mesin 1300. Kita akan melihat lebih detail lagi biar teman-teman lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini adalah layout dari pintunya yang baris di bagian passenger. Yang mana di bagian atas terdapat warna senada dengan tempat duduk ya, tempat duduk atau jok. Dan di bawahnya menggunakan hitam dop. Yang paling saya suka dari Daihatsu Grand Max ini ada armrestnya yang memang cukup besar ya. Memang di sini jadi kokoh. Jadi memang didesain memang buat mobil niaga. Dan sini ada handle buat buka pintu, tuas untuk naik turunin kaca, dan di bawahnya ada audio teman-teman. Nah, sementara untuk di baris kedua untuk pintunya teman-teman di sini belum terdapat audio ya. Hanya cuman untuk naik turunin kaca sama buat buka pintu sama kunci pintu teman-teman. Nah, coba kita akan lihat di baris pertama di bagian driver. Nah, ini adalah layout dari interior dari baris pertama atau di bagian driver teman-teman. Nah,
Yang mana untuk tempat duduk driver memang belum ada seat adjuster, modelnya standar aja ya teman-teman seperti ini. Karena memang ini adalah sebagai mobil niaga, nggak terlalu banyak variasi, tapi sudah diberikan bantalan teman-teman sehingga nyaman digunakan saat perjalanan. Nah, untuk teman-teman kita akan membahas di bagian dashboardnya, ya. Di bagian dashboardnya teman-teman terdapat apa aja, kita akan bahas satu persatu. Ya, ini terdapat door pocket atau mungkin sebagai cup holder lah ya. Untuk penyimpanan ada penyimpanan laci kecil. Di sini ada untuk kuncinya. Di sini teman-teman ada tempat sekring dan di bawahnya ini adalah yang manual transmisinya teman-teman. Dan ini adalah layout bagian bawahnya. Ya, masih bolong-bolong ya ternyata ya. Di bagian bawah nggak dikasih penutup. Dan di bagian samping ini teman-teman bisa dilihat bahwa ini untuk buka mesin. Jadi kalau mesinnya bisa langsung dibuka di bagian driver, bagian depan teman-teman. Nah, coba kita akan melihat lebih detail ke dalam. Nah, ini adalah layout dari untuk setirnya. Nah, untuk setirnya dia menggunakan palang 2, belum ada keamanan atau belum ada airbag di bagian setir sini. Ini dan juga ini adalah layout dari kita punya speedometer. Speedometernya sudah dilengkapi oleh odo trip ya, dan juga ada RPM juga di sebelah kiri. Dan ada tombol sini teman-teman, adalah tombol buat untuk wiper, sedangkan di sebelah kanan untuk lampu jauh, lampu dekat, dan juga ngedim. Dan untuk lampu hazardnya posisinya ada di bagian tengah teman-teman. Nah, ini ada tombol merah, tombol hazard. Dan untuk audionya sudah lumayan, sudah diberikan, sudah ada bisa buat USB, aux ya, buat radio juga, cuman belum terdapat buat DVD ya. Tapi desainnya di bawahnya ini kebetulan memang ada yang space kosong. Space kosong ini teman-teman sebenarnya apabila teman-teman mau belikan yang touchscreen atau layar kayak mobil passenger ya. Karena ini ada satu space di bawahnya, kalau dibuka atasnya bisa lebar, dia bisa buat yang touchscreen teman-teman. Dan yang mana di 1300 ini dia sudah diberikan AC dan juga ini tombol AC-nya teman-teman untuk dinginin. Kalau ini buat kipasnya, kalau ini adalah buat kayak jam teman-teman. Jadi biar teman-teman kalau mengejar waktu buat pengiriman ya enak banget, karena posisinya bisa di tengah, langsung dibaca sama bagian passenger atau bagian driver juga. Untuk gigi transmisi dengan 5 percepatan dengan gigi mundur teman-teman. Dan di bagian bawah di sini terdapat untuk puntung rokok atau tempat penyimpanan rokok, dan di sebelah kirinya dia terdapat untuk buat casan handphone ya. Jadi casan handphone teman-teman hanya ada di bagian baris driver atau di dashboard saja. Nah, di sebelahnya di sini terdapat untuk penyimpanan laci, dan di atasnya juga ada laci atas juga teman-teman. Nah, untuk bagian sampingnya terdapat hand grip juga yang di depan sama atas khusus untuk bagian passenger, sedangkan di bagian driver hanya bagian depan saja. Nah, untuk sun visor seperti ini, layoutnya masih polosan, belum ada mirror, ada lampu penerang di bagian depan, dan juga sun visor juga ada, tapi nggak ada buat kaca ya. Jadi teman-teman kalau mau ngaca harus bawa kaca sendiri. Nah, apa aja sih yang kita dapetin? Kita berikan P3K, kita berikan juga APAR buat keamanan apabila terjadi konsleting kecil. Kita berikan segitiga buat pengaman atau segitiga buat pada saat teman-teman terjadi trouble mesinnya. Dan kita juga berikan untuk buat cuci mobil. Nah, untuk trouble mesin apa bisa langsung dicek di bagian tempat duduk di sini teman-teman. Dan yang mana untuk bagian tengah di sini belum terdapat armrest, hanya handrem di bagian tengah seperti ini. Oke teman-teman, sekian video dari Edi tentang pembahasan Daihatsu Grand Max minibus tipe D ini. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.